Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nangis. Tara Mak Jreng, pengamat sebut duet Anies Ahaye sebagai pasangan capres bakal terwujud. Wow, keren banget. Pengamat politik Refli Harun menyebutkan bahwa kemungkinan duet antara Anies Baswedan dan Ahaye sebagai capres 2024 bakal terwujud. Diketahui jika Nasdem, Demokrat serta PKS membentuk koalisi dalam pemilihan presiden mendatang, maka pasangan Anies Ahaye bisa terwujud sebagai capres 2024. Jadi perkataan antara bapak, anak, dan partai itulah yang membuat pasangan Anies Ahaye bisa terwujud, hanya memang masih ada hitung-hitungan. Menurut Refli, apabila koalisi yang secara komposisi keseluruhan berada di luar istana sudah dibentuk, Pilpres akan lebih baik. Waduh, kita jadi nggak sabaran ya, mau ke 2024. Nggak sabar juga nih, Indonesia mau punya pemimpin yang baru, orang-orang hebat, pintar, dan juga peduli rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas Pak Anies Baswedan. Hari-hari ini Pak Anies Baswedan ini menempati 3 besar calon presiden potensial di 2024 yang bersanding dengan Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan sendiri. Jadi 3 nama ini selalu menghiasi di berbagai lembaga survei. Maka tidak salah teman-teman kalau Pak Anies ini diunggulkan supaya maju di 2024 yang akan datang. Namun demikian, kalau kita melihat perkembangan sampai hari ini belum ada partai yang mengumumkan calon presidennya. Misalkan PDIP sendiri yang punya elektabilitas atau presidential threshold 20%, sampai hari ini juga belum menyampaikan pengumumannya siapa yang akan diusung di 2024 mendatang. Demikian juga dari pihak Partai Gerindra, sampai hari ini juga belum ada deklarasi siapa calon yang diusung. Demikian juga dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang kemarin sudah deklarasi koalisinya, yaitu Golkar, PAN, P3 sudah menyatakan itu, tetapi sampai hari ini pun juga belum menyampaikan siapa calon presiden yang akan diusung. Nah, kemudian kalau kita lihat Partai Nasdem, teman-teman, Partai Nasdem memang sudah merekomendasikan 3 nama yang akan dipilih oleh Surya Paloh. Tetapi sampai hari ini pun belum juga Surya Paloh memilih dari 3 nama tersebut. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri teman-teman bagi partai-partai politik maupun dari calon presiden. Termasuk juga dengan Pak Anies Baswedan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat gejalanya, teman-teman, ada keinginan 3 partai besar itu berkoalisi untuk mengusung Pak Anies, seperti Nasdem, kemudian PKS, kemudian Demokrat. Ada kecenderungan untuk berkoalisi. Namun sampai hari ini juga belum disampaikan apakah berkoalisi atau tidak. Tetapi kalau kita melihatnya ada kecenderungan ke sana untuk berkoalisi. Kenapa? Karena kemarin Partai Nasdem ini dikunjungi oleh Partai Demokrat. Sudah 2 kali teman-teman Partai Demokrat berkunjung ke Surya Paloh. Kemudian dari PKS juga begitu, mengunjungi Partai Nasdem. Sehingga saya melihat ada chemistry dari 3 partai politik ini untuk bersatu untuk mengusung calon presiden. Hanya saja apakah mereka benar-benar akan mengusung Anies atau tidak, dan ini mesti dilihat apakah Pak Anies nanti setelah tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta tetap akan naik elektabilitasnya. Dan ini juga menjadi salah satu kunci, teman-teman. Menurut pengamat politik, bersatunya 3 partai besar juga harus didukung dengan elektabilitas Pak Anies paling tidak sama seperti hari ini, masuk 3 besar. Ini bisa jadi mereka akan bersatu melakukan koalisi mengusung Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tribun Sumsel. Elektabilitas Anies Baswedan disebut bakal jadi penentu koalisi antara PKS, Nasdem, dan Demokrat.
Isu politik menjelang Pilpres 2024 semakin terasa. Sejumlah partai politik sudah membentuk koalisi. Kini yang terbaru disebut bakal ada koalisi antara PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Namun koalisi tersebut bakal terwujud jika elektabilitas Anies Baswedan tetap tinggi meski tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan ketiga partai ini punya kecenderungan dan kedekatan yang sama terhadap tokoh politik ini. Apalagi saat ini PKS semakin terlihat intim dengan Nasdem dan Partai Demokrat. Sehingga lanjut ujang, apakah ketiga partai ini benar akan mengusung Anies sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang? Semua tergantung dari elektabilitas pria pemimpin DKI Jakarta tersebut. Soal Anies ya kelihatannya mungkin mengarah ke Anies, tergantung dari elektabilitas Anies ke depan. Tinggi, stagnan, rendah pasca dia tak jabat lagi sebagai gubernur tahun ini, ucap Ujang. PKS hingga saat ini memang sedang terlihat intim dengan Partai Nasdem dan Demokrat. Nasdem sendiri telah dikunjungi dua partai ini beberapa waktu lalu. Dan kabarnya PKS akan kembali lagi berkunjung ke Nasdem dalam beberapa waktu mendatang. Hal tersebut bagi Ujang tentu semakin menguatkan siapa sosok calon presiden yang akan diusung oleh partai ini. Kelihatannya kalau PKS dan Nasdem bertemu mungkin saja akan mengusung Anies, karena yang cocok itu memang Nasdem ke Anies, PKS juga ke Anies. Bukan ke Ganjar, bukan pula ke Andika yang cocok kalau kita lihat dari kedekatan, kata Ujang Komarudin pada Rabu 13 Juli 2022. Pendekatan antara PKS dengan Nasdem tentu masih dinamis, masih panjang perjalanan dan tentu harus mendapatkan dukungan dari partai lain yang mungkin sebenarnya adalah Demokrat tambahnya. Diketahui elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih unggul ketimbang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini didapat dari survei yang dilakukan Polmetrik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Direktur Eksekutif Polmetrik Indonesia, Dendi Rulianto mengatakan, elektabilitas Anies naik berkat limpahan pemilih calon presiden potensial yang bakal berlaga di Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei Polmetrik yang diterima di Jakarta Minggu, Anies Baswedan di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 20,8%. Sedangkan Prabowo menyusul di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 19,3%. Kemudian Ganjar Pranowo sekitar 18,8%. Nah itu teman-teman yang kalau kita lihat hasil survei dari Polmetrik yang menempatkan Pak Anies Baswedan mendapatkan elektabilitas 20,8% suara. Kemudian di bawahnya 19% Pak Prabowo Subianto. Kemudian di bawah Pak Prabowo adalah Ganjar Pranowo dengan 18,3%. Namun demikian kalau kita melihat angkanya ini cukup dekat-dekat teman-teman, yaitu dari 20 ke 19, dari 19 ke 18. Jadi memang tiga orang ini kompetitif sekali dalam berbagai lembaga survei. Memang cukup potensial teman-teman untuk menjadi calon presiden. Namun kalau kita melihat teman-teman kedekatan dari Partai Nasdem, Demokrat, PKS, ini saya melihatnya memang cenderung untuk memilih Pak Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Cuman masalahnya sekarang memang belum terbentuk koalisi yang solid antara tiga partai ini. Apakah nanti berkoalisi atau tidak? Hari ini memang belum menyatakan deklarasinya. Apakah menunggu setelah Pak Anies ini tidak menjadi gubernur sambil melihat elektabilitas Pak Anies? Apakah setelah tidak menjadi gubernur akan turun atau semakin naik? Ini akan dilihat juga dari tiga partai politik ini. Itu kalau kita melihat analisa dari Ujang Komarudin teman-teman. Tetapi kalau kita melihat memang dari sisi dukungan di Nasdem sendiri kemarin pada waktu Rakernas mayoritas DPW itu memilih Pak Anies Baswedan. Itu dari Partai Nasdem. Kemudian kalau kita lihat di PKS, ketika Pak Anies datang di
hari ulang tahunnya PKS, milad PKS itu mayoritas kader PKS itu meneriakan Anies Baswedan, Anies Baswedan. Itu artinya mayoritas PKS itu mendukung Pak Anies Baswedan. Kemudian dari Partai Demokrat juga begitu, banyak juga yang mendukung Pak Anies Baswedan. Sehingga tidak salah kalau Partai Nasdem pada akhirnya akan menentukan pilihannya kepada Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Dan ini kalau jadi teman-teman, maka koalisi ini akan solid. Ditambah partai-partai lain yang belum ikut pemilu juga bisa bergabung dalam koalisi gerbongnya Partai Nasdem ini. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.